Oke, selamat sore teman-teman ya. Sore ini kita lagi ada pemasangan Kenwood yaitu DMX 7 berapa? 7022S ya di mobil Harrier ya. Nah, ini dia mobilnya. Ya, nah untuk pemasangan kita gunakan CAN bus ya. Jadi kita udah ada CAN busnya, tidak perlu berubah jalur kembali ya. Jadi tadinya beliau pengen Android, tapi berpikir lagi karena Android itu ada masa waktu lemotnya ya. Jadi untuk Kenwood ini dia bisa Apple CarPlay dan juga Android Auto. Terus ini dia bukan Android ya untuk head unitnya ini, jadi cenderung untuk suaranya. Jadi suaranya jauh lebih bagus dibandingkan dengan Android teman-teman ya. Nah ini untuk perakitan kabel udah selesai semua ya, tinggal kita cari jalur kabel kameranya karena tadinya udah ada kamera, beliau beli second. Kameranya udah ada di belakang, cuman jalur kabelnya nggak tahu di mana teman-teman ya. Jadi harus kita cari juga. Di sini juga ada banyak bekas kabel-kabel yang sebelumnya ya. Nah itu biarin, kita nggak kotak-atik. Pada intinya ini udah connect ya, sudah nyala semua. Tadi udah dites ya. Nah ini untuk CAN busnya ya. Jadi kabel aslinya kita tidak potong-potong ya, ada CAN busnya. Ini untuk Harrier tahun 2008 teman-teman ya. Nah seperti itu ya, wajib pakai CAN bus karena CBU speakernya lebih dari 4 ya teman-teman ya. Jadi speakernya lebih dari 4 ya. Jadi kita pakai CAN bus ini, semua speaker sekarang sudah menyala kembali teman-teman ya. Nah seperti itu ya, ini udah selesai untuk perkabelannya. Kita mau rapiin, setelah itu kita pasang bagian head unitnya. Oke, ikutin terus. Oke guys, jadi untuk pemasangannya udah selesai. Untuk hasil akhirnya seperti ini ya. Jadi karena dia 6,8 in, jadi jatuhnya seperti ini. Nanti ada tambahan panelis kecil lagi seperti ini ya. Ini panelnya 7 in ya. Nah jadi pemasangan kita gunakan CAN bus dan head unitnya gunakan Kenwood ya. Nah seperti ini. Jadi Kenwoodnya ini kita gunakan DMX 7022S ya teman-teman ya, yang bisa Apple CarPlay dan juga Android Auto dan juga USB mirroring. Di sini semuanya menggunakan kabel ya, tidak ada yang wireless kecuali yang seri 73-nya ya, itu bisa wireless ya. Bedanya hanya wireless saja teman-teman ya. Jadi ini kemudi setirnya udah selesai semua ya. Nah, untuk hasil suaranya juga cakep teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ya, nah, jadi speaker semuanya nyala teman-teman ya. Semuanya nyala semua. Nah. Nah oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan dibandingkan dengan suara head unit Android ya teman-teman ya. Android dengan Kenwood beda jauh ya untuk hasil suaranya, meskipun di harga 3-4 jutaan ya teman-teman ya. Nah jadi kalau untuk Android itu ada masa waktu lemotnya teman-teman ya, entah kapan ya, entah errornya kapan. Nah seperti itu. Tapi kalau untuk si Kenwood ini tanpa lemot, tanpa error teman-teman ya, karena dia bukan software, bukan sistem Android. Jadi hanya tip biasa aja, non USB ya, non CD ya teman-teman ya. Jadi speknya itu dia seperti ini ya. Nah jadi speknya itu hanya USB mirroring, remote steer udah bisa. Dia bilang sih kamera mundur ya, equalizernya, Apple CarPlay, Bluetooth dan radio, seperti itu teman-teman ya. Nah oke. Jadi kalau teman-teman pakai Android itu ada masa waktu lemotnya teman-teman ya, entah sebulan, 2 bulan atau 3 bulan, pasti ada lemotnya teman-teman ya. Beda dengan head unit non Android teman-teman ya. Nah seperti itu, dan hasil suaranya juga jauh lebih bagus teman-teman ya. Nah seperti itu. Oke ya, jadi ini untuk kameranya juga udah selesai ya. Nah ini kameranya ya. Oke. Nah oke, mungkin cukup sampai sini aja untuk pemasangan sore hari ini di Toyota Harrier tahun 2008 ya, menggunakan head unit Kenwood yaitu DMX 7022S ya. Jadi untuk Apple CarPlay dan Android Autonya kita gunakan kabel data teman-teman ya. Seperti ini ya, kita coba ya. Oke guys, jadi ini untuk Android Autonya kita udah connect ya. Nah seperti ini, jadi via kabel ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Jadi kalau hanya untuk Bluetooth, untuk Google Map, kalau mau cari aman, saran non Android teman-teman ya. Untuk hasil suaranya jauh lebih enak, kualitasnya jauh lebih awet dan lebih bagus teman-teman ya. Nah seperti ini aja. Nah ya, tuh lebih enak teman-teman ya. Nah kalau hanya sekedar untuk Apple CarPlay, Android Auto ya, tapi kembali lagi karena kan masyarakat kita, customer kita butuhnya layar lebar, pengen ada YouTube ya. Nah tapi kembali lagi sesuai kebutuhan. Tapi setidaknya untuk Android itu pasti ya teman-teman ya, karena saya sendiri user Android dari pertama kali Android mobil keluar sampai detik ini itu pasti ada kelemotan teman-teman ya, dan saya sendiri udah ngalamin ya. Makanya saya sendiri rajin-rajin update software teman-teman ya. Nah kadang teman-teman kalau yang tidak terlalu paham dengan software hardware dengan versi-versi perangkat lunak, nah udah pasti teman-teman
komplain ke penjualnya, kok ini nggak bisa, YouTube nggak bisa, kok lemot. Nah itu udah pasti teman-teman ya. Tapi dengan adanya Kenwood, kalau hanya sekedar untuk Android Auto, untuk Google Map ya, dan suara jauh lebih enak ya, larinya ke Kenwood aja teman-teman ya, atau Pioneer seperti itu. Oke teman-teman ya, ini udah connect ya. Nah ini kita pakai kabel ya, untuk hasil suaranya juga enak teman-teman ya. Nah, enak teman-teman ya. Oke lah ya, mungkin cukup sampai sini aja untuk pemasangan Kenwood DMX 7022S di Toyota Hyrer ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dukung terus channel Teknik Audio biar semakin berkembang. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.